Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Najwa Tasya Safira, NPM 23150061024 dengan dosen pengampu yaitu Pak Rio Arista Paridipta, Eskom MTI. Ujian akhir semester Deep Learning ini, judul yang saya gunakan pada proyek kali ini yaitu klasifikasi citra ketan putih dan ketan hitam menggunakan MobileNet versi 2, KNN, dan K-means clustering. Adapun latar belakang yang dimana ada tiga hal, yaitu identifikasi manual, yang dimana proses identifikasi ketan putih dan ketan hitam masih bergantung pada pengamatan visual manusia yang rentan subjektivitas. Yang kedua itu ada dampak kesalahan, yang dimana kesalahan identifikasi dapat mempengaruhi konsistensi proses, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen, terutama jika diterapkan pada skala yang lebih besar. Yang ketiga, solusi computer vision, yang mana menggunakan MobileNet versi 2, KNN, dan Kimit dapat membantu menganalisis berdasarkan fitur visual seperti warna, tekstur, bentuk, dan pola permukaan. Adapun rumusan masalah yang pertama itu bagaimana proses pengolahan data set citra ketan hitam dan ketan putih. Yang kedua itu bagaimana penerapan MobileNet versi 2 dan KNN dalam klasifikasi citra ketan. Yang ketiga ini bagaimana penerapan K-means untuk melihat pola pengelompokan citra. Yang keempat bagaimana perbandingan performa MobileNet versi 2, KNN, dan K-means. Di sini terdapat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini membangun dan membandingkan metode MobileNet versi 2, KNN, dan K-means. Kalau tujuan khususnya itu yaitu menyiapkan dataset yang telah kita kumpul, membangun model klasifikasi. Yang ketiga ini menerapkan K-means, dan yang keempat ini mengevaluasi dan membandingkan hasil ketiga metode. Manfaat penelitian. Yang pertama itu menambahkan referensi penerapan deep learning, machine learning, dan computer vision. Jadi yang kedua ini memberi gambaran perbandingan pendekatan supervised dan unsupervised. Yang ketiga ini menjadi acuan untuk penelitian lanjutan pada citra produk pangan atau biji-bijian. Manfaat praktisnya ini membantu proses identifikasi ketan putih dan ketan hitam secara lebih otomatis, jadi mengurangi ketergantungan pada pengamatan manual, menjadi dasar pengembangan aplikasi klasifikasi citra sederhana. Jadi model dan metode yang digunakan itu yang pertama ada MobileNet versi 2 yang digunakan sebagai model deep learning untuk klasifikasi citra ketan hitam dan ketan putih. Yang kedua itu ada K-means clustering yang dimana digunakan sebagai metode unsupervised learning untuk melihat pola pengelompokan citra tanpa menggunakan label kelas secara langsung. Nah, di sini ada efficient netbow yang dimana digunakan sebagai fitur extractor untuk mengubah citra menjadi vektor fitur numerik. Jadi fitur ini digunakan sebagai input untuk metode KNN dan K-means. Di sini ada KNN yang dimana digunakan sebagai metode supervised learning pembanding. Nah, di sini juga ada PCA 5 komponen yang digunakan untuk mereduksi dimensi fitur agar lebih ringkas sebelum proses K-means ini di clustering. Nah, di sini terdapat arsitektur dari MobileNet versi 2 sebagai model CNN utama dengan menggunakan deep width, separable konvolusi, dan menerapkan inverted residual dan linear bottleneck. Nah, kalau efficient netbow yang digunakan untuk fitur ekstraktor dengan digunakan KNN dan K-means. Jadi fitur citra ini diubah menjadi numerik. Jadi karena K-means ini clustering unsupervised atau machine learning, jadi dia memerlukan fitur manual. Tapi karena kita menggunakan efficient netbow, jadi dia tidak lagi menggunakan fitur manual, tapi dia udah ada fitur ekstraktor dari efficient netbow. Ini untuk perbandingan pendekatan dari 5 jurnal, 9 jurnal. Di sini ada review dari penelitian sebelumnya yang dimana kalau hasil review CNN ini efektif digunakan untuk klasifikasi citra karena dia mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis. Kalau KNN ini kan supervised learning yang berbasis fitur visual. Kalau K-means yang digunakan untuk melihat pola pengelompokan data citra secara unsupervised. Nah, kalau efficient netbow ini dapat dimanfaatkan sebagai fitur ekstraktor untuk metode machine learning. Nah, kelemahan penelitian sebelumnya ini beberapa pemain masih berfokus pada objek dan dataset yang berbeda karena untuk ketan hitam dan ketan putih ini sendiri itu masih jarang ditemukan. Keunggulan pendekatan penelitian ini menggunakan dataset mandiri, citra ketan hitam dan ketan putih. Jadi fokusnya itu ada dua kelas tentunya dengan perbedaan visual yang jelas sesuai warna.
Menggunakan MobileNet versi 2 sebagai model klasifikasi utama, jadi menambahkan KNN sebagai metode supervised dan menggunakan KMIS plus PCA untuk analisis clustering unsupervised. Ini terdapat diagram alur sistem. Nah, dataset ini, total dataset ini berjumlah 824 citra dengan ketan putih dan ketan hitamnya ini seimbang yaitu 412 citra masing-masing. Jadi dataset ini dikumpulkan secara mandiri, preprocessingnya ini terjadi yaitu resize, normalisasi, konversi, format, metadata, dan augmentasi. Jadi dataset ini dibuat seimbang agar model tidak bias terhadap salah satu kelas. Nah, pembagian dataset atau split data, jadi dataset ini dibagi dengan rasio sekitar 70% training, 20% validation, dan 10% testing. Jadi data ini dibuat seimbang agar model tidak bias terhadap salah satu kelas. Di sini juga ada preprocessing data yang dimana sudah disebutkan ada 5 langkah yaitu resize image, menyamakan ukuran citra agar sesuai, normalisasi, mengubah citra pixel agar modelnya lebih stabil dan saat training, yang ketiga itu ada konversi format gambar, yang keempat itu ada penyusunan metadata, yang kelima itu augmentasi yang berupa rotasi, flip, zoom, dan perubahan brightness. Hasil dari MobileNet versi 2 ini sendiri yaitu jenis pendekatan Supervised Learning atau CNN dengan data testingnya 84 citra. Jadi masing-masingnya itu 42 ketan putih dan 42 ketan hitam. Jadi MobileNet ini mampu mengklasifikasi seluruh data testing dengan benar. Hasil ini dipengaruhi oleh perbedaan visual warna ketan putih dan ketan hitam yang sangat kontras, terutama dari aspeknya warna terang dan eh, gelap. Nah, di sini ada metrik dan nilainya yaitu 100% dan di sini ada confusion metriknya. Hasil KNN, K-nya sama dengan 3 yang dimana modelnya metodenya ini dengan nilai K3, input yang digunakan tentu menggunakan fitur ekstraktor yaitu EfficientNetBo, data testingnya 84 citra yang dimana 42 ketan putih dan 42 ketan hitam. Nah, jadi mampu mengklasifikasi seluruh data testing dengan benar. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa fitur hasil ekstraksi EfficientNetBo ini mampu merepresentasikan perbedaan visual antara ketan putih dan ketan hitam dengan baik. Di sini ada metrik dan nilainya dari akurasi, precision, recall, F1 score. Di sini juga ada coefficient metriknya. Nah, di sini selanjutnya ini ada hasil K-means yang dimana clustering atau unsupervised dengan fitur ekstraktornya EfficientNetBo, reduksi dimensinya PCA 5 komponen dengan jumlah clustering 2 dengan Silhouette score-nya 0,4852. Nah, di sini ada analisisnya. Jadi, K-means ini digunakan melihat pengelompokan citra tanpa menggunakan label kelas, yang dimana nilai Silhouette ini sebesar 0,4852 yang menunjukkan bahwa struktur cluster cukup terbentuk, tetapi pemisahan antara cluster belum sepenuhnya kuat. Jadi, berbeda dengan MobileNet dan KNN, K-means tidak menggunakan label dalam proses clustering. Karena itu, K-means tidak dibandingkan langsung menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F1. Di sini ada evaluasi yang dimana jumlah cluster, PCA, dan Silhouette score-nya. Nah, dari perbandingan performa ketiga metode ini sendiri, eh, jadi MobileNet versi 2 dan KNN ini memperoleh performa yang sangat baik karena perbedaan visual ketan putih dan ketan hitam yang sangat kontras. Jadi dataset ini seimbang yaitu 412 citra masing-masing dan Kimis ini tidak dibanding langsung menggunakan akurasi karena tidak menggunakan label dalam proses clustering. Jadi Kimis ini juga digunakan sebagai analisis tambahan untuk melihat pola pengelompokan data secara unsupervised. Nah, adapun dalam hal yang diperolehkan dalam klasifikasi yaitu MobileNet karena kedua metode ini menggunakan data label ya sehingga dapat mempelajari perbedaan antara ketan putih dan ketan hitam. Tapi sedangkan K-means itu merupakan metode cluster yang tidak menggunakan label jadi sehingga tidak cocok digunakan untuk melihat pola pengelompokan data daripada melakukan klasifikasi itu sendiri. Di sini terdapat visualisasi perbandingan performa ketiga metode ini sendiri, yang dimana metode klasifikasi ini mampu menghasilkan prediksi lebih akurat, sedangkan kelebihan dari K-means ini adalah tidak memerlukan label. Jadi hasil clustering ini sendiri belum tentu sesuai dengan kelas yang sebenarnya. Selanjutnya ini kita ke codingan. Nah, yang dimana ini pertama ada setup import yang dimana kita melakukan instalisasi library heads dan menyesuaikan terlebih dahulu.
Di sini juga ada data understanding-nya. Jadi pada tahap awal dilakukan data understanding yang di mana eh seluruhnya itu sama, baik ketan hitam dan ketan putih, yaitu 412 gambar, 412 gambar. Selanjutnya ini secara visualisasi, distribusi, dan proposisi. Selanjutnya, nah ini ada sampel gambar yang diambil. Ini analisis warna ketan putih dan ketan hitamnya ya. Nah, di sini ada preprocessing data yang dimana selanjutnya ini akan dilakukan preprocessing data. Pada tahap ini seluruh citra ini diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan ukuran input model. Jadi selain itu juga dilakukan normalisasi nilai piksel dan penyeragaman format gambar yang sebelumnya H menjadi JPEG atau JPG atau PNG agar data siap digunakan dalam proses pelatihan. Nah, di sini ada split data set, dilakukan split data set, yaitu dari train yang 70%, validasi 20%, dan tesnya 10%. Dilakukan, selanjutnya ini dilakukan augmentasi, yang dimana dilakukan pada data train untuk memperbanyak variasi, yaitu tekniknya rotasi zoom horizontal, flip, brightness adjustment. Nah, di sini pada bagian selanjutnya ini MobileNet versi 2 yaitu model CNN utama yang digunakan sebagai pendekatan transfer learning dari ImageNet. Di sini menggunakan sebanyak 15 epoch dengan 108 back. Oke, ini akurasi loss-nya dari masing-masing dari MobileNet ini sendiri ya. Oke, ini evaluasinya. Nah, selanjutnya ini ada Efficientnet Boss sebagai fitur ekstraktor. Jadi sebelum masuk ke KNN kita harus ngelakuin Efficientnet Boss-nya dulu. Di sini melakukan base Efficientnet Boss yang dimana sebagai model dan base input. Em, nah, di sini ada fungsi ekstraksi fitur Efficientnet Boss-nya. Terus dengan ekstraksi fitur untuk KNN yaitu train dan test. Nah, di sini juga dilakukan ekstraksi fitur seluruh dataset untuk K-means. Nah, kalau udah kita masuk ke khusus bagian KNN. Nah, di KNN ini dilakukan training data atau pelatihan data yaitu sebanyak K3 dengan fitur ekstraksi dari yang sudah kita lakukan sebelumnya yaitu di EfficientNetBo ya. Sini ada evaluasi KNN dan Confusion Metric. Selanjutnya ini ada K-means clustering yang dimana K-means clustering ini sendiri kita awalnya mencoba menggunakan PCA. Nah, kalau PCA ini tidak mendapatkan hasil yang terbaik, maka kita akan mendapatkan atau melakukan fallback ke color histogram. Jadi di sini cari N dulu untuk komponen PCA-nya. Kalau udah ternyata seimbang dan menghasilkan silhouette-nya 0,4852. Nah, di sini ada kimis dengan PCA terbaik. Dan di sini kan silhouette kalau lebih dari 0,3 pakai PCA. Nah, kalau kurang dari 0,3 itu akan dilakukan menggunakan color histogram. Ternyata dia lebih dari 0,3, maka digunakan PCA. Ini untuk coefficient metric, K-means ya. Nah, ini visualisasi PCA 2D dengan fitur VisiNet nya ya. Nah, di sini menggunakan visual T-scene juga. Nih, dapat dilihat dengan label asli atau ground truth dengan hasil clustering K-means PCA 5 komponen ini. Nah, di sini melakukan perbandingan akhir ketiga metode ya. Nah, di mana ke akhir tiga metode ini sendiri yang visualisasi yang sudah ditampilkan pada PPT sebelumnya. Nah, yang terakhir ini untuk menyimpan semua model untuk Streamlit atau kita melakukan deploy. Agar ketika kita melakukan deploy itu hasilnya sesuai juga. Oke, udah.
Terakhir, yang hasilnya disimpan itu kelas name PKL, efisien ekstraktor, Keras, Kimis model PKL, KNN model, model Info Johnson, masing-masing baik MobileNet, Kimis, dan KNN ya. Oke, selanjutnya itu ada, nah di sini ada deploy dari klasifikasi project yang setelah saya buat, yaitu klasifikasi ketan putih dan ketan hitam ya. Kita masukkan gambar. Ini gambarnya nggak saya ambil dari dataset, tetapi saya coba ambil dari Google. Nah, jadi di sini menghasilkan MobileNet versinya ini dengan confidence-nya 100%, KNN-nya ini dengan confidence 100%, dan Kimin clusteringnya ini masuk ke cluster 0 dengan silhouette-nya tentu yaitu 0,4852. Nah, kesimpulannya itu dataset Citra dan ketan putih dan ketan hitam ini berhasil dikumpulkan dan diproses melalui tahapan preprocessing, augmentasi, dan pembagian data. Jadi, MobileNet versi 2 ini menghasilkan hasil evaluasi yang sangat baik dengan nilai akurasi, presisi, dan recall dan F1 ini sebesar 100% dan KNNK 3 juga memperoleh hasil evaluasi sebesar 100% pada seluruh metrik karena fitur efisien netball mampu membedakan kedua kelas dengan baik. Kalau key means itu memperoleh Silhouette score 0,4852 yang menunjukkan struktur klaster cukup terbentuk meskipun pemisahan antar klaster ini belum sepenuhnya kuat. Pendekatan supervised learning yaitu MobileNet versi 2 dan KNN ini lebih sesuai untuk klasifikasi citra ketan putih dan ketan hitam. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.